Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi kalau kita melihat, mendengar kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang tahun 2025 ini, teman-teman, dari awal tahun sampai kemudian di pertengahan bulan Agustus 2025 ini, banyak kejadian-kejadian besar ya teman-teman di negeri kita ini. Salah satunya lah kemudian banyak gejolak di masyarakat yang mulai muncul karena memang permasalahan-permasalahan yang sangat vital ya teman-teman. Salah satunya kemudian ketika ada demonstrasi besar-besaran sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Pati di Jawa Tengah, yang mana itu terjadi karena kemudian ada masalah ketika bupatinya yang namanya Sudiwo itu secara sepihak yang menaikkan PBB, pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati menjadi 250% kenaikannya. Luar biasa sekali gitu kan. Yang mana kemudian rakyat berdemonstrasi besar-besaran yang akhirnya kemudian kenaikan PBB tersebut di cancel. Dan ternyata di beberapa wilayah lain juga seperti di Kabupaten Pekalongan, Jombang, Banyuwangi, kemudian terakhir di Bone, di Sulawesi, ada kenaikan signifikan yang luar biasa daripada PBB ya. Dengan alasan memang kemudian anggaran APBD daerahnya juga kurang. Nah teman-teman, ketika kita yang awam ini kemudian melihat hal tersebut gitu kan, kita juga merasa prihatin ya. Dan setelah itu juga kemudian kita juga semakin penasaran karena kemudian muncul teori-teori tentang hal-hal yang melatar belakangi daripada kejadian-kejadian tersebut ya. Kejadian-kejadian tersebut seperti kisruh ketika ada kerusakan alam dari penambangan di kepulauan di Papua sana itu kan, Kepulauan Raja Ampat, yang kemudian memang surat izin penambangannya juga dibatalkan beberapa perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Dan juga ketika kemudian di Sumatera Utara, di Provinsi Sumatera Utara, gubernurnya mengklaim ya beberapa pulau sebagai wilayah Sumatera Utara, dan kemudian itu pulau tersebut juga diklaim sebagai wilayah Aceh ya. Kemudian sempat juga gempar, sempat kemudian juga masyarakat Aceh sudah mulai memanas ya di sana kemarin kan. Dan memang kemudian Presiden Prabowo Subianto juga kemudian mengambil langkah tegas, dan memang itu wilayah itu termasuk wilayah daripada Provinsi Aceh, Nanggur Aceh Darussalam. Nah teman-teman, di belakang kejadian-kejadian besar ini kemudian muncul beberapa teori-teori ya. Salah satunya teori konspirasi ya teman-teman, yang mana salah satunya diungkapkan oleh salah seorang mantan seorang Jenderal Purnawirawan, yaitu Bapak Gatot Nurmantio ya. Yang memang di balik kejadian-kejadian yang terjadi di Republik ini belakangan ini memang menurut Bapak Gatot Nurmantio itu adalah kemudian settingan atau perencanaan yang memang rencananya ingin mendowngrade Pak Prabowo Subianto, presiden kita saat ini, yang memang tujuan akhirnya memang kemudian untuk menjatuhkan kredibilitas dan keyakinan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Ini dengan gamblang ya teman-teman, bahwasanya itu secara sistematis memang kemudian ada yang memang kemudian melakukan upaya-upaya tersebut sehingga kemudian terjadi. Nah ini kalau yang namanya teori konspirasi ini kan memang kemudian setiap saat semakin menarik ya buat kita ya. Walaupun kalau teori konspirasi memang sekalipun ada argumennya, namanya juga konspirasi, pastinya juga akan susah untuk dibuktikan. Nah teman-teman, memang kemudian Pak Gatot ini memang sepertinya juga teori-teori beliau juga nggak sembarangan, karena beliau ini kan seorang Jenderal Purnawirawan ya, yang memang jenderal yang cerdas. Jadi kalau Pak Gatot Nurmantio ini karena beliau juga mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia ya teman-teman, beliau juga seorang jenderal gitu kan, Jenderal Purnawirawan, dan memang teori-teori ataupun argumentasi beliau itu saya kok ya meyakini memang kemudian memang ada upaya-upaya yang namanya konspirasi. Konspirasi itu susah ya, ibarat langkah-langkahnya memang susah dibaca. Tentunya orang-orang yang memang
ahli strategi pastinya akan bisa mengetahui hal tersebut ya teman-teman. Kalau kita lihat memang belakangan ini memang betul-betul apa ya, gejolak yang terjadi di masyarakat ini semakin kemudian ya bikin repot ya Pak Prabowo Subianto gitu kan, bikin repot. Memang gejolak ini kan merembet, yang terakhir memang kemudian ada demonstrasi besar-besaran yang mereka menuntut DPR ya, ketika DPR kemudian untuk membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan untuk DPR ya, yang dirasa oleh masyarakat saat ini memang kemudian di luar akal sehat masyarakat saat ini gitu kan. Dikala kemudian keadaan ekonomi masyarakat lagi bermasalah gitu kan, banyak yang terkena PHK, banyak yang usahanya macet, banyak juga yang memang kemudian usahanya lagi nggak jalan baik-baik sampai kemudian sampai dengan bangkrut segala macam. Yang memang yang ini kemudian di salah satu pihak mereka melihat bahwasanya kemudian wakil mereka menaikkan gaji yang memang sampai luar biasa untuk mereka gitu kan, walaupun itu masih bisa diperdebatkan. Tapi di lain sisi juga kita bisa lihat korupsi juga mulai banyak terbongkar dan memang semakin berani orang melakukan korupsi ya. Seakan-akan memang nggak takut dengan peringatannya Pak Prabowo Subianto yang betul-betul bertekad ingin membasmi korupsi di negeri kita ini. Bisa kita lihat di awal pemerintahnya Pak Prabowo ini kan kemudian ada staf daripada Kemenkontigi yang terlibat dalam pembackingan judul gitu kan. Nggak lama kemudian ada dugaan korupsi di Kemendikbud yang terkait dengan pengadaan laptop yang jumlahnya ini juga kerugian negara sampai triliunan ya teman-teman. Menyusul kemudian ada dugaan kasus korupsi di kuota haji ya, pembagian kuota haji tahun 2024. Nggak lama kemudian ada korupsi yang terkait dengan staf di Kemenaker dan yang terkait dengan pemerasan untuk penerbitan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja. Yang semua ini tentunya menimbulkan gejolak di masyarakat ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat kemarin di Kemenaker itu salah satu tersangkanya justru kemudian udah pakai pakaian orange, di borgol, dia masih mengepalkan tangan. Seakan-akan nggak ada takutnya dan nggak ada malunya lagi gitu kan. Nah ini memang kemudian PR besar ya buat Pak Prabowo Subianto. Apalagi presiden kita saat ini nggak cuma diwarisi sistem yang bermasalah, diwarisi juga dengan tanggungan hutang yang memang menggunung ya teman-teman gitu kan. Yang memang ya jatuh tempo pembayaran bunganya di eranya Pak Prabowo ini. Yang jelas saya juga yakin ya Pak Prabowo ini betul-betul melakukan mulai penegakan hukum ya. Dengan kasus-kasus korupsi yang mulai dibongkar di eranya Pak Prabowo. Tapi memang pasti juga banyak pihak-pihak yang nggak akan senang, pihak-pihak yang oknum-oknum yang mengambil keuntungan daripada korupsi tersebut pastinya akan mengadakan perlawanan, walaupun perlawanannya juga secara konspirasi inilah gitu kan. Dan juga memang teori konspirasi ini kan memang ya tanda tanya besar gitu kan. Tapi kesininya saya semakin yakin memang sepertinya memang ada pergerakan yang memang untuk digerakkan untuk kemudian mendowngrade, untuk membuat rakyat itu nggak suka dengan rezimnya Pak Prabowo sekarang, pemerintahnya Pak Prabowo Subianto sekarang. Tapi saya yakin kalau Pak Prabowo ini kemudian tetap tegar, kemudian menjalankan penegakan hukum, pemberantasan korupsi jalan, dan memang yang paling penting salah satunya adalah goalnya kemudian undang-undang perampasan aset ini, saya luar biasa pasti juga akan dengan mudah ya ngatasi masalah-masalah ini. Karena kalau kemudian hukumannya berat, pastinya nggak kalah penting selain penegakan hukum adalah efek jera pada para pelakunya. Tapi di lain itu juga sepertinya kalau menurut Jenderal Gatot Nurmantio kan memang ada yang memang berusaha untuk kemudian menjatuhkan Pak Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya selesai, dan ini memang kemudian ya namanya teori konspirasi ya. Kalau saya kok kesininya semakin yakin memang ada kemudian sosok-sosok invisible hand, tapi alangkah naifnya pastinya yang dilawan oleh invisible hand ini saat ini bukanlah mungkin sekedar seorang Anies Baswedan yang memang nggak pengalamannya cuma di politik aja gitu kan, bukanlah kemudian cuman seorang Hasto ataupun Tom Lembong. Ini Prabowo Subianto ini nggak sembarangan. Jadi dia adalah putranya Begawan Ekonomi Indonesia Profesor Sumitro Djayadikusumo. Beliau adalah lulusan daripada Akmil Magelang. Beliau adalah seorang jenderal yang mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Salah hitung pastinya akan berbalik.
Dan saya yakin Pak Prabowo sudah tahu ya, kalaupun ada teori-teori pergerakan konspirasi yang memang berusaha mendowngrade beliau. Harapannya memang kita sebagai elemen masyarakat, saya pikir jangan sampai kemudian terpengaruh atas pergerakan-pergerakan gejolak di masyarakat yang memang kemudian memang digunakan untuk menjelek-jelekkan pamornya Pak Prabowo Subianto. Jadi gimana teman-teman? Ada pepatah, ada kemudian teori yang mengatakan ada semut hitam dan semut merah yang kita dalam sebuah guci, mereka gak akan saling menyerang ya. Baru kemudian ketika gucinya itu diguncang, maka sang semut hitam dan semut merah itu akan saling menyerang, karena yang hitam merasa yang merah mau menyerang, yang merah pun menyangka yang hitam akan menyerang dia. Yang bijak adalah kemudian berpikir siapa yang guncang ini gitu kan. Nah, yang terjadi ini kan memang saat ini memang Pak Prabowo juga udah lihat ya, ketika kemudian Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, ini memang Pak Prabowo berusaha meredam, mengakomodasi, dan dia berusaha memang sepertinya udah tahu ya. Kalau seperti teori semut hitam dan semut merah tadi ya, beliau kayaknya sudah mengendus orang yang memang berusaha mengguncang negeri kita ini. Dan kedepannya saya yakin pasti akan berbalik. Nah, kalau teman-teman punya analisa seputaran teori konspirasi tentang apa-apa yang terjadi belakangan ini, monggo silakan tulis analisanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.